Jadi kalau kita mau input pesanan itu pertama kita kan login dulu nih di carsport.net. Kita login ke dalam akun, terus kita pilih nih yang keranjang ini, klik input. Nah, di sini ada macam-macam. Kita pilihnya input quantity. Di sini ada panduannya, letak nama dan nickname. Apabila nama dan nickname sama-sama di punggung, sertakan letak atas bawahnya. Ini ada contoh untuk input menggunakan PDF. Kalau misalkan penggunaan input biasa, bisa langsung geser ke bawah. Nah, ini di menu input PO antrian desain, input PO antrian desain yang ini warna kuning itu artinya desain yang sudah kita masukkan di custom design tetapi belum dikerjakan sama desainer. Itu juga sudah bisa diinput. Jadi sembari nunggu pengerjaan dari desainer, selama DP-nya udah masuk, itu bisa langsung diinput Kak di sini. Yang dipilih di klik pesan ini. Kalau input PO selesai desain gimana Kak? Input PO selesai desain itu artinya desain yang dikerjakan sama desainer udah jadi dan sudah divalidasi, tetapi usernya belum DP karena suatu hal, mungkin tiba-tiba uangnya kepakai atau masih ada tambahan atau nunggu rekapan temannya yang fix kayak gitu. Itu nanti masuknya ke input PO selesai desain. Kalau yang riwayat input PO custom itu artinya desain yang udah pernah dipesan udah jadi, udah dikirim, terus dia mau pesan lagi, itu milihnya di riwayat input PO custom design. Kita langsung ke sini. Jadi ini ya, kalau misalkan besok tampilannya nggak kelihatan, itu bisa digeser ke kiri sama ke kanan. Klik pesan. Biasanya kalau trik dari saya itu untuk menghindari typo atau kesalahan penulisan nama, kita bisa kopas Kak. Jadi kopas daftar nama yang dikirimkan sama user. Seperti ini kalau saya biasanya. Nah, di sini udah ada AD21XXL. Tinggal ditaruh di sini. Terus simul 8M. Kalau sudah terinput semua dan dipastikan semuanya nama-namanya udah bener, nomornya udah bener, ukuran udah bener, kita klik next. Di sini langsung ada daftar harganya. Kita klik masukkan ke keranjang belanja. Nah, ini ada yang namanya cetak. Kalau desainnya udah jadi, itu saran saya klik cetak. Jadi yang namanya PO, ini tuh namanya PO ya, ID PO 2713900, itu namanya ID PO. Itu tuh harus dicetak. Karena apa? User juga harus ngecek PO-nya kayak gimana, bahannya tadi pakai apa, terus nama-namanya ada yang salah apa enggak, nomornya udah bener apa belum, kayak gitu ya. Namanya kita reseller, seteliti apapun terkadang kita kan masih melakukan kesalahan. Jadi biar double validasi, kita cetak PO nya. Berhubung desainnya belum jadi, itu biasanya tampilannya kosong seperti ini Kak. Tapi kalau misalkan desainnya udah jadi, itu dia tampilannya beda lagi. Ini saya kasih contoh ya, yang sudah ada PO beserta desainnya. Nah, ini contoh PO yang sudah ada desainnya. Jadi di sini ada isinya nih. Ini harus benar-benar dicek, bentuk jahitannya nggak boleh keliru. Kalau memang pesanannya buat cowok ya jangan sampai bentuk jahitannya wanita. Terus jenis bajunya, bahannya juga nggak boleh keliru. Kalau misal usernya minta bahan PE ya kita inputnya PE, jangan sampai keliru.
DavidGolf. Nah, di sini desain ya. Desain itu harus sinkron dengan atribut yang ada di dalam tabel. Ini kalau misalnya kakak masih bingung, mempelajarinya pelan-pelan aja, sering-sering aja diputer. Nanti kalau misalkan masih belum paham bisa langsung ditanyakan. Kalau misalkan di desain sini, di lengan kanan ini ada bendera merah putih, kemudian di dada ada logo, dan di dada kiri ada nama tapi ketutupan. Itu bisa cross check di sini, Kak. Nah, lengan kanan udah ada benderanya. Terus dada kanan udah ada logonya. Dada kiri juga udah bener nama atlet. Punggungnya logo. Nah, udah bener. Karena apa? Kalau misalkan nggak sinkron, itu takutnya nanti terjadi kesalahan cetak. Jadi misal di logo, di desain ada logonya, tapi ternyata di PO kita belum menyantumkan logo. Nah, itu juga bisa menjadi kesalahan. Sedangkan garansi itu hanya bisa diberikan jika PO-nya sudah sesuai dengan hasil jadi. Kalau misalkan desainnya pakai logo tetapi di PO nggak pakai logo, kemungkinan hasil jadinya nanti kaosnya tanpa logo, seperti itu. Dan Regal Sport nggak bisa garansi kalau pengerjaannya sudah sesuai dengan format order. Makanya kita harus benar-benar teliti pada tahap ini. Nah, terutama yang paling krusial banget itu juga di ukuran sama nama. Jangan sampai typo, pokoknya jangan sampai typo, karena ya meskipun kesalahan sedikit tapi kalau mengecewakan user, kita berpotensi kehilangan pelanggan ke depannya. Setelah sampai tahap ini, kita klik input alamat pengiriman. Untuk bagian dropship itu bisa diisi namanya kakak, Yusrizal, sekaligus nomor HP-nya. Gini aja bisa. Jadi kalau misalkan kakak udah punya toko atau akun jualan secara sosial media, misal Yusrizal Sport, itu juga bisa dimasukkan ke sini sekaligus nomor WA-nya. Jadi ini tuh nanti bakalan ditaruh di paket yang pertama itu, yang namanya ada resinya itu. Ada resi sama nama penerimanya itu. Nah, nanti kalau misalkan ada user yang kedepannya mau pesan lagi, bisa juga ini tuh buat tambahan pengiklan secara gratis. Setelah semuanya dipastikan benar, jadi untuk kalau dipilihnya lunas, itu pilihnya transfer DPL. Kalau misalkan dia DP dulu, itu pilihnya DP. Kalau langsung lunas berarti DPL. Nah, di DPL ini kita harus benar-benar hati-hati untuk nama pelanggan, nomor WhatsApp, dan alamat lengkapnya itu pastikan tidak bakal diubah dan juga tidak ada yang salah. Karena kalau sudah DPL, itu nanti di tahap akhir kita nggak bisa konfirmasi ulang untuk alamat, Kak. Jadi setelah jadi bajunya, nanti tuh otomatis Regal Sport bakalan ngirim tanpa konfirmasi ke kita. Jadi ini tuh alamatnya harus benar-benar valid. Tik yakin. Nah, setelah itu kita pilih detail. Kita pilih ini, kita pilih transfer bank manual. Terus lanjutkan pembayaran. Oke. Notanya dicetak. Nota ini kalau misalkan mau dikirim ke user juga bisa, kalau misalkan disimpan sendiri juga bisa, Kak. Jadi
suatu saat kalau misalkan ada error sistem kemudian kena ongkir, itu bisa mengacu di nota awal. Nah, ini harganya. Setelah nota di-download, kita pilih klik bayar. Kita masukkan filenya tadi. Kita pilih. Karena usernya transfer melalui Dana, itu kan di sini nggak ada Dana nih. Nah, kita pilih aja langsung ke rekening BNI, karena di sini kan Reger Spot CV transfernya ke rekening BNI. Jadi kita pilihnya langsung BNI aja, karena di sini Dana tidak ada. Terus nama rekening pemesannya gimana? Kita isi aja nama kita sebagai reseller. Udah. Setelah itu input transaksi DP. Mau DP maupun DPL itu di sini tulisannya pasti input transaksi DP. Nah, kalau udah sampai sini kita ngeceknya di sini, Kak. Tahap selanjutnya kita tinggal monitoring pengerjaannya itu di report status pesanan di sini. Nah, selamat, ini pesanan kakak yang pertama. Setelah ini kan desainnya belum jadi. Nanti sekitar Senin atau enggak Selasa, Senin aja deh, Senin nanti dicek aja, Kak, di customdesign.net desainnya udah jadi apa belum.